Dewan Don. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sehat semua? Ya. Yang pertama, kehadiran kami di sini hanya sebagai seminar aja gitu ya. Tugas kami adalah PKM di sini sebagai pengabdi kepada masyarakat. Kita pun bertemu cuma satu waktu ini aja. Jadi nanti ketika pertemuan lainnya mudah-mudahan bisa ketemu saat ada event PKM seperti ini lagi. Sebelumnya dikasih tahu sama Bu Eva ya? Iya. Maka hari ini diganti sama teman-teman dari Musika. Sebelum makin berlanjut pembahasan materi kedepannya, pertama gimana kalau perkenalan aja dulu ya? Boleh? Boleh. Mau apa dulu nih? Nama? Apa lagi? Tempat tinggal? Ayo apa lagi? Beda soal kamu aja sahabat. Jadi mau panggilan ini sahabat. Nama, tempat tinggal ya? Sama asal sekolah, maaf Pak. Ya. Boleh? Jurusan? Oke. Oke. Pertama dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Henry Asri Rahab. Saya berasal tinggal dari Bekasi, Bekasi Utara. Jurusan saya di Unsika, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Ada lagi yang ditanya? Oh ya, asal sekolah ya? Saya asal sekolah alumni dari Pondok Pesantren Ataqwa Pusat Putra, itu ada di Bekasi. Aduh, ya. Perkenalkan, nama saya Aryawi Radatma Saputra. Asal sekolah saya itu di SMA Negeri 11. Lalu saya tinggal di Kabupaten Bekasi di daerah Setu. Perkenalkan, nama saya Hamba Fatia Kamila dari Panggil Paula. Alamat dari Bekasi dan Bekasi Kota. Terus jurusan Pendidikan Agama Islam, asal sekolah pesantren dan wilayah Sunda. Nama saya Dinda Rizana, bisa dipanggil Dinda. Asal dari Bekasi, jurusan Pendidikan Agama Islam. Asal sekolahnya dari Matraman Jakarta. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinda, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Purwodadi, dan asal saya dari Subang. Perkenalkan, nama saya Lina Purwodadi, asal dari Bekasi Utara. Sekolahnya dulu di Pondok Pesantren dari Bukit Baru. Semuanya dari Fakultas Agama Islam juga sama-sama dari Fakultas Agama Islam, dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, salah satu dari kita ini ada teteh ini nih, teteh Aulia namanya. Beliau juga salah satu alumni dari MTS ini. Ketika SMP-nya beliau alumni sini. Minta kerjasamanya ya kampuskan. Ya kita sambil belajar juga di sini, menyampaikan materi sambil belajar juga sama kalian. Kita kerjasama dan kita bisa santai aja gitu belajarnya. Dan lain-lainnya. Kita nggak jelasin panjang lebar kok, cuma secara singkatnya aja. Yang penting kalian paham, kalian bisa mengerti maksud dari hadis tersebut. Oke?
Sahal Hasan, Alvino Mahesa, Alia Handayani, Amanda Khairunisa, mana namanya? Oh, iya. Dava Mendra, Duratul Fuada, Farhan Fauzia, Farhan Hamzah, Fitri Adi Rianti. Jadi pertama kita membahas tentang hadis. Ya, mungkin sebelumnya kalian udah tahu dan coba kalau menurut secara bahasa hadis itu ada yukan disut urusan ada satan yang artinya baru perbuatan lembut atau lunak. Ini secara bahasa. Ataupun secara istilah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perbuatan, perkataan, penetapan, dan sifat-sifat beliau. Nah, jadi apa yang beliau lakukan, ya baik dari perbuatan, terus juga perkataan beliau atau penetapan, nah itu disebut dengan hadis. Jadi kalian nggak perlu ganti pelajaran nanti ya. Ada? Jadi lanjut. Pertama kita ngebahas tentang hadis. Ya mungkin sebelumnya kalian ada pengetahuan hadis dapat. Kalau menurut secara bahasa hadis itu adalah yukan disut urusan ada satan yang artinya baru perbuatan lembut atau lunak. Ini secara bahasa. Ataupun secara istilah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perbuatan, perkataan, penetapan, dan sifat-sifat beliau. Nah, jadi apa yang beliau lakukan, ya baik dari perbuatan, terus juga perkataan beliau, ataupun penetapan, nah itu disebut dengan hadis. Nah, jadi kalian nggak perlu bingung hadis itu apa sih? Ya, hadis itu jadi pada intinya adalah hal-hal yang sesuatu berasal dari Nabi. Jadi misalkan ya teman kalian nih melakukan suatu perbuatan, itu bukan disebut hadis. Ya, karena beliau bukan Nabi. Bukan siapa-siapa. Kita temukan teman kalian yang lainnya, gitu kan? Dia ngelakuin sesuatu nih, terus kalian contoh, terus kalian buat hadis, nggak bisa. Ya, karena udah pada hakikatnya, udah pada intinya sesuatu yang berasal dari Nabi, baik perbuatan, perkataan, persetujuan, itu disebut dengan hadis. Nah, jadi jangan beranggapan hadis berarti dari Nabi lain dong, misalkan dari Nabi aja, terus ataupun dari orang-orang yang soleh, bukan. Ya, karena semua hadis itu berasal dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perkataan, perbuatan maupun pendapat. Nah, dilanjut hadis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Nah, yang pertama perkataan nih hadis. Ya, karena beliau bukan Nabi, bukan siapa-siapa. Kita tahu teman kalian yang lainnya, gitu kan? Dia ngelakuin sesuatu nih, terus kalian contoh, terus kalian buat hadis, nggak bisa. Ya, karena udah pada hakikatnya, udah pada intinya sesuatu yang berasal dari Nabi, baik perbuatan, perkataan, persetujuan, itu disebut dengan hadis. Nah, jadi jangan beranggapan hadis berarti dari Nabi lain dong, misalnya dari Nabi aja, terus ataupun dari orang-orang yang soleh, bukan. Ya, karena semua hadis itu berasal dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan, perbuatan maupun pendapat. Nah,
Dilanjut, hadis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Nah, yang pertama perkataan nih. Dalam suatu hadis dia mengatakan, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Ya, paling kalian pun juga nggak bakal asing ya. Kalian pun juga mondokan. Saya dulu ngerasain kayak baca itu hadis-hadis yang udah asing itu kayak udah paham lah, udah ngerti lah. Ya. Ataupun di luar pada hadis ini pun banyak yang perkataan dari beliau langsung. Cuman kita terapin satu nih, sambunglah tali silaturahmi. Nah, beliau mengatakan ini ada sebagai bukti nyata. Ya, karena orang yang tali silaturahmi panjang, terus juga saling bersilaturahmi. Ya itu pasti apa? Rezekinya luas. Karena apa? Karena semakin banyak kalian ketemu sama orang saling bersilaturahim, ketika kalian itu pasti teman itu bantu. Beda sama halnya sama orang-orang yang mau silaturahim. Pernah nemuin nggak sih kayak orang-orang yang gak pernah silaturahim itu males, diajak ke sana sini nggak mau? Ada yang misalnya kayak pondok, ayo main sini, males kan kapan kemarin teman aku dapat diberkahin, didengin gitu kan. Ataupun kalian nggak mau mencoba gitu buat kenal seseorang ya. Pada intinya dan pada dasarnya itu kita belum tahu nih sifat mereka karena kita belum mengenal. Jadi jangan pandang buruk sesuatu orang kalau kita belum mengenalnya. Kan ada orang gitu nggak kenal nih ya, terus dengar dari orang lain dia ngomong dia ngejelek gitu kan, jangan tuh jadi orang gitu kan. Itu kata orang, coba kalau kita langsung yang terjun dan kita dekat sama orang itu, bener nggak kayak gitu? Ya, nah makanya tuh pentingnya silaturahim, ya pentingnya kita mengenal seseorang, ya, biar rezekinya lancar. Begitu cara salah satunya. Oke, terus dilanjut kedua hadis tentang perbuatan. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali sholat. Ya. Beliau ketika sholat, sebelum sholat beliau apa? Mengangkat kedua tangannya ketika mengawali sholat sejajar dengan bahu. Berarti mana? Bukan begini. Kalau begini doa, kalau begini awali sholat berarti sejajar dengan dulu. Nah ini disebut dengan dimasuk dalam hadis. Nah periwayatannya pun hadis Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin kalian tahu deh kalau hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, terus Imam Ahmad. Ya itu dalam hadis. Hadisnya hadis sahih yang benar-benar dilakukan oleh. Jadi kalau kalian ketika sholat mengawalinya dengan membuka mengangkat kedua tangan, berarti otomatis kita mendapatkan pahala. Karena hadis sahihnya jika dikerjakan mendapatkan, ya hadis itu seperti sunnah. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat pahala. Beda halnya dengan wajib. Jadi ketika mengangkat sholat pun sunnah. Ada orang yang sholat ya di dunia ya agak pakai takbir. Ya, ada yang dia takbir cuma lewat begini. Ya, kalau Nabi SAW dia mengangkat kedua tangannya seperti sejajar dengan. Terus lanjut lagi hadis dengan tujuan. Ini saya tulis pendek aja ya, karena kalau di kitab buat PPT ya untuk identitas ini itu panjang banget. Singkatnya aja dari Khalid bin Walid, bahwasannya dianya ini siapa? Dianya balik lagi ke Khalid bin Walid. Dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah. Maimunah ini siapa? Sahabat Nabi. Lalu disuguhi makanan daging dog. Nah, kalian tahu daging dog? Nih, saran saya kalian tulis di sini. Ya saya jelaskan. Tolong dilanjut, ya. Jangan tulis ini doang, nanti kalian bingung. Nah, maksud dari hadis ini berkunjung ke rumah Nabi. Berarti Nabi sedang bersilaturahim ke rumah sahabat. Siapa? Khalid bin Walid. Nah, beliau sedang berkunjung. Lalu beliau disuguhi makanan daging dog. Ada yang tahu? Daging dog itu adalah ada
Coba, seorang nabi disuguhi daging bok. Lanjutannya di sini tulis ya. Beliau disuguhi daging bok. Daging bok. Beliau melihat sahabat disuguhi daging bok. Tetapi beliau tidak memakannya. Tetapi beliau tidak memakannya. Nah, sampai di sini ada yang paham nggak maksudnya gimana? Keren ya? Nah, jadi itu maksud beliau ketika beliau disuguhi daging bok, beliau tidak memakannya. Berarti menurut pandangan kalian dibolehin atau enggak? Yang lain? Dibolehin atau enggak? Yang laki-laki dibolehin enggak? Jangan kalah dong wanita. Dibolehin atau enggak? Enggak. Pada intinya beliau membolehkan karena ini hadis tentang persetujuan. Kenapa? Daging bos itu bagi beliau tidak halal, tidak haram. Ya, beliau disuguhi daging bok, tapi beliau tidak makannya. Tapi lantas beliau itu diam, dan beliau itu tidak menegur para sahabat bahwasanya daging itu haram enggak. Beliau malah apa? Cuma memperhatikannya aja. Nah, ini disebut dengan hadis persetujuan. Jadi beliau tidak melarangnya. Ya, berarti di sini enggak. Ya otomatis ya boleh-boleh saja, seperti begitu. Ya, jadi mudah, boleh-boleh aja. Mau makan silahkan, cuman beliau tidak memakannya sama sekali. Oke? Ada yang bertanya? Yang bingung? Lanjutnya tulis yang kedua. Yang tulis. Nah, kita langsung yang terjun dan kita dekat sama orang itu. Bener nggak kayak gitu? Nah, makanya tuh pentingnya silaturahim. Ya, pentingnya kita mengenal seseorang. Ya, biar rezekinya lancar. Itu salah satunya. Oke. Terus dilanjut kedua, hadis tentang perbuatan. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali sholat. Beliau ketika sholat, sebelum sholat beliau apa? Mengangkat kedua tangannya ketika mengawali sholat sendiri dalam bahu. Hadis mana? Bukan begini. Begini. Kalau begini mah doa. Kalau begini awali sholat berarti sendiri dengan bahu. Nah, ini disebut dengan dia juga dimasuk dalam hadis. Nah, periwayatnya pun hadis Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin kalian tahu dah kalau hadis Imam Bukhari. Hadis. Sebenarnya hadis itu ada 3 macam, tentang sunnah, khobar dan juga asal. Pertama, sunnah. Dari kalian ada yang tahu apa itu sunnah? Apa namanya? Sunnah tadi kan sudah disampaikan oleh kakak di sini. Sunnah dan hadis itu sama ya. Jika dikerjakan mendapat, jika dikerjakan tidak mendapat. Sunnah menurut bahasa yang menurut dari bahasa Arab yaitu al-adatul mustamir, yang artinya itu adalah tradisi atau bisa disebut juga kebiasaan. Jadi sunnah itu adalah sebuah perilaku dari Nabi Muhammad SAW, lalu didengar oleh para sahabat dan juga para tabi'innya. Lalu
pertama itu menurut ulama ahli hadis. Menurut ulama ahli hadis ini, sunnah itu adalah sama dengan hadis. Jadi hadis tadi yang sudah dijelaskan itu adalah hadis yang berasal atau sumbernya langsung dari kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu sunnah pun juga demikian, sumbernya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua itu adalah menurut ulama usul fikih. Menurut ulama usul fikih, sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Al-Quran, baik berupa perbuatan, persetujuan, dan juga perilaku langsung dari Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga tidak dilaksanakan. Jadi hukumnya ini tuh tidak wajib menurut ulama fikih ini. Jadi dikerjakan bisa mendapat pahala, dikerjakan pun tidak dikerjakan pun tidak mendapatkan dosa. Kalian tahu nggak perbedaan dari usul fikih dan juga fikih, ilmu fikih? Ulama usul fikih dan juga fikih itu diibaratkan seorang arsitek dan juga tukang bangunan. Jadi seorang arsitek itu adalah orang yang mendesain sebuah bangunan dan ulama fikih itu adalah orang yang membangun bangunan tersebut. Jadi ulama ini adalah hukum pertama yang diriwayatkan langsung dari Nabi. Lalu ulama fikih ini meneliti kembali maksud dari perkataan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tahu sunnah itu apa? Ya. Betul. Jadi menurut ulama ahli hadis itu apa? Sering catat? Ahli hadis itu menurut ulama ahli hadis nyimak dulu. Khobar itu menurut bahasa itu adalah anaba yang artinya ya. Jadi maksudnya itu adalah berita atau pesan Nabi Muhammad SAW diteruskan langsung oleh para sahabat ke sahabat lainnya. Jadi itu kayak menyampaikan pesan ke seluruh umatnya. Misalnya contoh tadi ini saya sampaikan pesan tentang hukum-hukum Islam. Lalu ketika ini menyebarluaskan pesan-pesan saya ke sahabat-sahabat yang di sini. Begitu ya. Jadi kayak seperti menyebarkan berita ataupun isu-isu lah seperti itu. Jadi titik akhirnya itu kepada tabi'in dan juga para tabi'in yang lalu membuat buku-buku yang seperti yang kita kenal seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad dan lain-lainnya. Lalu kita masuk ke Athar. Athar itu adalah menurut bahasa peninggalan atau bekas sesuatu dari Nabi Muhammad. Maksudnya itu adalah
pesan lampau yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dikaji kembali ataupun diteliti kembali oleh para tabiin ataupun tabiin, sehingga hukum itu benar-benar berdampak untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seorang hamba adalah tatkala dijadikan dia sibuk dalam hal yang tidak penting bagi dirinya. Kita contoh ini terjadi di kehidupan sekarang. Tatkala tatkala tanda-tanda apa ya namanya ya? Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah Allah untuk bisa dicintai oleh hambanya, tetapi hamba malah berpaling dari Tuhannya sendiri, seperti mendengarkan musik ataupun keluar malam gitu. Itu contohnya dari Atsor. Apa ada pertanyaan? Ada yang mau nanya nggak seputar materi ini? Ini dah dari awal tadi tuh tentang hadis, apa tuh hadis, perkataan, persetujuan, sudah tadi nih sunnah, khobar, masa. 3 orang dah, gak yang banyak. Ayo, mulai nih. Gak apa-apa. Dari cowok yang mau nanya tadi. Ada apa? Dari cowok. Kak, saya pengen nama teteh ini. Nanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, silakan. Ada teteh ini. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang ya mungkin ada yang nggak paham. Gini loh. Ada yang kalian bilang gitu. Ketika kalian ingin bertanya, cuma kalian sembunyikan di dalam hati. Sama aja itu kalian menyembunyikan kebohongan diri kalian di dalam hati. Kalian tahu nih, kalian nggak tahu. Cuman kalian malu bertanya. Sama aja, jadi kalian tuh menyembunyikan kebohongan di dalam diri kalian. Kenapa nggak diungkapin aja sih gitu kan? Kayak sama halnya cowok nih punya perasaan. Gitu kan kalian kalau nggak diungkapin, udah nggak diungkapin aja.
kan tiba-tiba dia mencintai dalam diam itu gak enak loh. Ya, iya silakan. Ya. Atau di luar dari materi ini nggak apa-apa. Ya. Bebas deh, apa aja. Ya. Ayo. Atau kehidupan akan ini. Ya. Berarti terlalu berat. Ya. Tanya apa? Hah? Betul. Apa? Apa ini? Apa? Boleh perkenalan Ya, dulu. dari cowoknya ya kak? Yang bingung. Ini katanya sunat terbagi jadi dua bagian ya. Dari siapa namanya? Nuri. Ada lagi nggak? Sunat terbagi menjadi dua bagian. Siapa lagi? Ayo dua orang lagi. Ini tiga dulu. Berain. Ayo. Iya. Apa? Pengertian Aksa. Siapa namanya? Amanda. Mana Feruza. Satu lagi. Namanya. Tanya apa? Hah? Perbedaan mazhab. Apa mazhab? Oh, perbedaan mazhab. Boleh. Siap. Ambil nyimak dulu. Khobar itu menurut bahasa itu adalah anaba yang artinya ya. Jadi maksudnya itu adalah berita atau pesan Nabi Muhammad SAW diteruskan langsung oleh para sahabat ke sahabat lainnya. Jadi itu kayak menyampaikan pesan ke seluruh umatnya. Misalnya contoh teh ini, saya sampaikan pesan tentang hukum-hukum Islam. Lalu teh ini menyebarluaskan pesan-pesan saya ke sahabat-sahabat yang di sini. Begitu ya. Jadi kayak seperti menyebarkan berita ataupun isu-isu lah seperti itu. Jadi titik akhirnya itu kepada tabiin dan juga para tabiin yang lalu membuat buku-buku yang seperti yang kita kenal seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad dan lain-lainnya. Lalu kita masuk ke Atsor. Atsor itu adalah menurut bahasa peninggalan atau bekas sesuatu dari Nabi Muhammad. Maksudnya itu adalah pesan lampau yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dikaji kembali ataupun diteliti kembali oleh para tabiin ataupun tabiin sehingga hukum itu benar-benar berdampak untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya lah. Bahwa Allah mulai berpaling dari seorang hamba adalah tatkala dijadikan dia sibuk dalam hal yang tidak penting bagi dirinya. Kita contoh ini terjadi di kehidupan sekarang. Tatkala pesan tatkala tanda-tanda apa ya namanya ya? Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah ya, ibadah Allah untuk bisa dicintai oleh hambanya
tetapi hamba malah berpaling dari Tuhannya sendiri, seperti mendengarkan musik ataupun keluar malam gitu. Itu contohnya dari asor. Apa ada pertanyaan? Ada yang mau nanya nggak seputar materi ini? Gini deh, dari awal tadi tuh tentang hadis, apa tuh hadis, perkataan, setujuan, terus juga tadi nih sunat, khobar, dan asar. 3 orang dah, gak banyak. Ayo, kamu berani. Ada yang nggak paham. Gini loh, ada yang bilang gitu. Ketika kalian ingin bertanya, cuman kalian sembunyikan di dalam hati, sama aja itu kalian menyembunyikan kebohongan diri kalian di dalam hati. Kalian tahu nih, kalian nggak tahu. Cuman kalian mau bertanya, sama aja deh. Kalian tuh menyembunyikan kebohongan di dalam diri kalian.